Santapan Harian Jumat 5 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua berkat yang kami terima di sepanjang kehidupan ini. Kini kami bertelut dan siap mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. 2 Petrus 1 ayat 3-15. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sahabat Santapan Harian, Asimo, robot canggih buatan Honda, dilengkapi beragam komponen rumit dan dirancang untuk hidup berdampingan dengan manusia.
Rancangan ini mengagumkan, namun Asimo tetaplah robot yang tak punya rasa, jiwa, dan juga akal budi. Robot hanya bergerak berdasarkan program, bukan kebebasan pribadi. Betapa nikmatnya pribadi orang percaya karena diselamatkan oleh anugerah Allah secara cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Orang percaya dipanggil dan diperlengkapi Allah untuk hidup saleh, juga menerima sifat ilahi dan dilepaskan dari keinginan jahat. Di dalam Kristus, Allah telah mengerjakan bagiannya, membersihkan kita dari dosa. Hal yang selanjutnya adalah tanggung jawab kita. Petrus mengingatkan bahwa diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk menjaga panggilan dan pilihan Allah. Penting untuk ditambahkan dalam iman, yaitu kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Inilah sifat ilahi, buah pengenalan Yesus Kristus. Kita hidup tak berhenti pada iman saja, namun harus mengusahakannya dengan segala sifat itu. Kalau tidak, kita akan menjadi picik, buta, dan mudah tersandung. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita adalah pribadi dan bukan robot. Kita punya kebebasan dan pilihan untuk bertindak. Kita perlu bertanggung jawab atas tiap tindakan kita. Hidup ini bukan hanya untuk kenikmatan cuma-cuma, namun untuk mewujudkan sifat ilahi dalam menjalani kehidupan beriman. Mustahilkah sifat itu dimiliki? Tidak, karena kita telah diperlengkapi untuk itu. Kita diberi kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita dapat memutuskan apakah kita mau mengasihi atau tidak, menguasai diri atau mengumbar hawa nafsu, tabah bertekun menjalani penderitaan atau memilih jalan pintas. Tak ada yang sempurna, tetapi kita berjuang mempertahankan harta terindah. Mari kita bertindak sebagai pribadi yang sudah dibersihkan. Tanpa jemu, kita terus-menerus menjaga diri dan saling mengingatkan, sampai akhirnya kita pun menanggalkan kemah tubuh dan memasuki kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah, bangunkan iman kami. Pulihkanlah kasih yang remuk karena rupa-rupa godaan dunia dan derita yang mendera. Ubahlah hati kami dan jamalah diri ini. Biar di tangan-Mu berbentuk dan jadilah kehendak-Mu di dalam diri kami. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.